Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sisnawati. Saya akan menjelaskan sedikit tentang hakikat manusia menurut Islam. Adapun pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama, definisi hakikat manusia. Yang kedua, fitrah manusia. Yang ketiga, kedudukan manusia. Yang keempat, tujuan manusia. Dan yang kelima, tugas hidup manusia. Saya akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang hakikat manusia menurut Islam. Di sini ada 6 hakikat manusia menurut Islam dan penjelasannya. Yang pertama yaitu manusia sebagai hamba Allah. Allah menciptakan manusia dengan misi agar mereka menyembah dan tunduk pada hukum-hukum Allah. Hal ini tercantum dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku." Yang kedua, manusia sebagai An-Nas. An-Nas mengacu pada manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan manusia lainnya untuk mengembangkan potensi dalam dirinya. Selanjutnya, manusia sebagai khalifah di bumi. Manusia diberi amanah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Artinya, manusia memiliki wewenang untuk memanfaatkan alam guna memenuhi kebutuhan hidup, namun juga bertanggung jawab terhadap kelestariannya. Selanjutnya, manusia sebagai Bani Adam. Al-Quran menerangkan dengan jelas bahwa semua manusia merupakan keturunan Nabi Adam alaihi salam dan bukan berasal dari hasil evolusi makhluk lain seperti yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Sebagai Bani Adam, semua manusia berasal dari keturunan yang sama sehingga saling bersaudara terlepas dari latar belakang agama, bangsa, dan bahasa yang berbeda. Selanjutnya sebagai Al-Insan. Konsep Al-Insan merujuk pada potensi yang dimiliki manusia, antara lain kemampuan berbicara dan menguasai ilmu pengetahuan. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk biologis. Sebagai makhluk biologis, manusia berkembang biak, mengalami fase pertumbuhan dan perkembangan, memerlukan nutrisi untuk bertahan hidup, dan pada akhirnya akan mengalami kematian. Selanjutnya, adapun hakikat manusia dalam konsep Islam yaitu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki berbagai potensi untuk tumbuh berkembang menuju kepada kesempurnaan. Menurut Mustafa Al-Maraghi dalam kitabnya Tafsir Al-Maraghi mengatakan bahwa fitrah adalah sebagai kondisi penciptaan manusia yang mempunyai kecenderungan untuk menerima kebenaran secara fitri. Secara fitri, manusia cenderung dan berusaha mencari serta menerima kebenaran, dan manusia berusaha mencari menerima kebenaran walaupun hanya bersemayam dalam hati kecilnya. Adapun pembahasan yang kedua yaitu fitrah manusia. Fitrah dengan arti asal kejadian bersinonim dengan kata ibdah dan khalib. Fitrah manusia asal kejadiannya sebagaimana diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut ajaran Islam adalah bebas dari noda dan dosa seperti bayi yang lahir dalam perut ibunya. Adapun beberapa jenis fitrah atau kekuatan terpendam yaitu
Yang pertama, fitrah beragama atau yang terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172 dan Quran surat Ar-Rum ayat 30. Selanjutnya, fitrah sosial yang terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 112 dan Quran surat Al-Maidah ayat 2. Yang ketiga, fitrah intelek yang terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 dan Quran surat Muhammad ayat 24. Selanjutnya, fitrah seksual atau kawin yang terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 14. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu kedudukan manusia. Tidak hanya sebagai hamba Allah saja, kedudukan manusia dalam Islam yang kedua yaitu manusia sebagai khalifah Allah. Seperti yang sudah dijelaskan pada ayat sebelumnya mengenai tugas manusia sebagai khalifah, tentunya manusia sebagai makhluk Allah mendapat amanat yang harus dipertanggungjawabkan di hadapannya. Melalui surat Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, jika seluruh umat manusia adalah satu keturunan, mereka semua berasal dari nenek moyang yang sama, yakni Adam dan Hawa, sehingga dalam kehidupan tidak ada perbedaan kasta. Semua umat manusia akan sama dan serta setara di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang pembahasan yang keempat yang kita bahas yaitu tujuan manusia menurut Islam. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bertujuan diantaranya adalah untuk beribadah kepada Allah dan khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi, atau khalifah Allah fi al-ard. Dalam menjalankan kedua misi tersebut, manusia juga diberi beban yang cukup berat, yaitu berupa amanah atau beban taklif. Amanah menurut bahasa adalah janji atau titipan dan sesuatu yang dipercayakan seseorang. Amanah secara etimologis atau pendekatan kebahasaan atau lugawi dari bahasa Arab dalam bentuk masdar dari aminah, amanatan, yang berarti jujur atau dapat dipercaya. Yang selanjutnya yaitu taklif. Taklif ialah penetapan beban atas penerima titah atau al-mukhatab. Dalam arti lain, taklif ialah tuntutan yang mengandung pembebanan. Selanjutnya yaitu pembahasan yang selanjutnya, tugas hidup manusia. Manusia sebagai makhluk Allah mempunyai dua tugas utama, yaitu sebagai Abdullah, yakni hamba Allah yang harus tunduk dan taat terhadap segala aturan dan kehendaknya serta mengabdi hanya kepadanya, dan yang kedua sebagai khalifah Allah di muka bumi yang meliputi pelaksanaan tugas kekhalifahan terhadap diri sendiri. Disebut dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, adapun tugas manusia di muka bumi ialah untuk menjadi pemimpin di muka bumi, untuk memakmurkannya. Memakmurkan baik dalam arti kesejahteraan atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadi khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Baiklah,
pembahasan masalah hakikat manusia. Mungkin hanya itu saja. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.